Sakniki anu Mas Wisnu. Jenengan piyambak kan Nggih. selaku napa nggih? Selaku penerus dari almarhum Bapak jenengan, Nggih. Broto yang eksis di wilayah Lamongan, tapi sampean juga lulusan dari SMKI yang sekarang ada di Indonesia. Ada tidak sesuatu yang jenengan rubah di gaya pakeliran Lamongan yang tempo dulu dengan yang sekarang sampean jalankan? Kulo sambil rokokan. Oh, nggih monggo, lak sambil ngopi. Lho, kopine iki mang rek kopi didayoke durung rek. Nggih. Monggo. Untuk perubahan mungkin ada, Mas. Nggih. Dan nggih, wayang niku kan nggih mesti berubah lho, Mas. Nggih, pasti. Segala bentuk nopo kesenian itu kan enten perkembangan. Untuk yang saya rubah, berhubung saya juga dari SMKN 12 Surabaya. Dan di situ juga yang dipelajari itu gerak porongan. Sebagai dasar saya belajar dalang dulu di SMKN 12 itu gerak porongan. Dan di situ juga ada kegiatan sekolah atau utawa program sekolah yang dinamakan PSG. Nggih. Dinamakan PSG niku berguru kepada dalang sepuh yang ada di Jawa Timur. Kebetulan saya dulu PSG di Ndurung. Oh, Ki Wardono. Ki Wardono. Nggih. Dalang sepuh Jawa Timuran. Niku yang dipelajari juga gagrak porongan seperti umum. Seperti gagraknya Ki Sulaiman. Dan niku juga saya terapkan, Mas, di wayangan saya yang sekarang. Berarti di anu ya ada mix campuran. Campur ya. Campur antara nopo sing sampean asali di SMKI saking PSG niku dicampur ya. Leres. Akhirnya menjadi suatu gaya baru. Nek gaya baru nih, kula kinten boten, Mas. Artinya ada pembaruan gaya dari yang jenengan dapati dari Bapak atau jenengan gali dari Bapak dulu, karena ini jenengan ditinggal almarhum kan tasik alit. Nah, nggih, mungkin niku. Anu Mas Wisnu. Selama niki jenengan napa nggih? Belajar dalang setelah lulus SMKI, dan saya juga mendapat kabar bahwasanya tahun lalu Mas Wisnu ini ikut mengikuti festival dalang muda yang diadakan di Blitar tingkat Jawa Timur, dan Mas Wisnu mendapat penghargaan sebagai 10 penyaji terbaik, juga kategori sahabat terbaik kalau nggak salah. Mboten. Namun 10 penyaji terbaik. 10 penyaji terbaik. Okay. 10 penyaji terbaik dari hampir 30 peserta. Jadi luar biasa sekali. Mas Wisnu ini juga salah satu dalang yang berprestasi mengangkat nama pedalangan Jawa Timuran. Okay. Saya ingin tahu Mas Wisnu, dulu ada kesulitan atau bagaimana perjalanan Mas Wisnu ketika ikut festival itu dulu kok sampai bisa mendapatkan penghargaan terbaik? Kalau festival niku nek kula mastani ya. Lek kula ngarani festival niku wong gak loro golek loro ning festival. Nggih. Jare nek bahasane arek-arek lalar gawe. Lah niku. Kono gawe golek gawe. Lah niku nggih. Ngoten napa sebab? Soalnya banyak Mas yang terjadi nggih. Nek kula alami niku dari sebuah proses untuk ngempalaken pengrawit niki dari hal kecil mawon nggih. Ngempalaken pengrawit, terus malih ngordinasi kanca-kanca supados latihan, terus malih kula dhewe nggih kedah napa nggih mencari sumber untuk segi lakon. Kan festival niku banyak Mas aspeknya. Dari lakon, sabet, terus iringan dan sebagainya. Niku fokus kula terpecah Mas. Di antara latihan itu kan mboten enten sing koordinasi. Maksudnya mboten enten kula pasrahno niki pengrawite apa jare akmu kan mboten. Sedaya di-handle sendiri. Sedaya kula handle sendiri, mungkin dari segi pengrawit, dari segi napa ngempalaken tiang-tiang. Lah niki untungnya kok kula kathah sing bantu. Nggih. Dibantu dari Pepadi Gresik niku nggih disemangati oleh Ki Pugu Prasetyo nggih. Terus malah nggih kata-kata pepunten dalang sing bantu kados Pak Surwedi dan sebagainya. Niku sampun bantu sedaya dari segi sanggit, lakon itu kan kula nggih tasih cubluk Mas. Dalam artian tasih dereng ngertos. Banyak kekurangan. Kira kula mencoba
apa tanglet-tanglet yang berso ke dalang-dalang. Dan itu kan sudah memecah pikiran Mas. Belum lagi nopo niku ngumpulno wong-wong. Ya, ketika itu juga kendalanya itu kan sempat niku Mas. Berubah hari. Oh, anu Jadwalnya jadwalnya berubah. Dimundurkan kalau mboten salah. Lah niku berubah lagi Mas. Pengrawit yang setelah saya set ini oke. Sudah saya kabari semua. Ketika itu kan kata sing mboten saged. Terus kalau kan bingung, akhirnya kalau mendet pengrawit Kak Tebe. Mendet pengrawit Tebe nggih konco-konco Unesa yang dari Surabaya. Dan prosesnya itu di Balongpanggang di tempat saya itu kan jauh 45 kilo perjalanan. Lah itu jauh sekali Mas. Lah jadi teman-teman yang dari Surabaya itu perjalanan itu kan ada juga macet, ada juga hujan. Jadi latihan nggak bisa efektif sama sekali. Sedangkan latihan kalau siang itu kan nggak bisa. Soalnya rata-rata juga anak kuliah. Jadi latihan bisanya hanya malam dan itu pun ngumpulnya orang itu jam 8 itu lagi ngumpul Mas. Jam 8 malam mantun isak niku lagi ngumpul. Niku latihan namung ngantos jam 12 malam karena sekitar 4 jam. Itu pun nggak efektif. Nggak efektif. Itu makanya kalau ngantos pertemuan 10 pertemuan atau 9 pertemuan mboten klentu. Latihannya sampai 9 kali 10 kali latihan gitu. Tapi kan ngeten Mas. Sama no Sanjang wong lomba iki padha karo gak ono gawe golek gawe. Tapi ketika mendapatkan suatu prestasi akhirnya kan oleh gawe. Karena dulu saya juga ikut lomba. Saya tahun 2014 juga ikut lomba di Jawa Timur, alhamdulillah juara 1. Terus dikirim ke nasional juara 2 nasional zaman dulu. Ya bener memang. Gak gawe golek gawe. Tapi akhirnya dhewe oleh gawe. Nek jare kene ganjarannya pinanggih wingking. Setelah lomba kan pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Masukan dari teman-teman, masukan dari sepuh dalang, dari banyak. Karena dalam proses saya yakin setiap kali kita berproses kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Mas Wisnu ini juga sebagai mahasiswa tapi juga apa ya? Sering mendapatkan job wayangan di wilayah Gresik, di wilayah Lamongan dan sekitarnya itu. Kira-kira Mas Wisnu untuk mengantisipasi jadwal kuliah, kalau waktu pentas kan biasanya pentas di wilayah Lamongan biasanya bulan ruah besar terus suro biasanya kan seperti itu. Kalau untuk penataan waktunya sendiri bagaimana? Bengi wayangan esuk bolos to ya apa? Niku enten carane. Nggih, pripun? Terus carane niku dadi wong mokong. Mokong. Nek gak mokong gak iso. Dadi wong melut carane. Lah niki terus pundi carane nek kula enggak ada trik Mas. Iya, trik ya apa? Terus pundi niki kula kan otomatis telat to Mas. Napa mantun mayang nggih langsung teng kampus ini kan dengan jarak yang Surabaya Lamongan kan jauh sekali. Nek kula cara antisipasi ini tapi mboten asal ditiru ngene. Lek kepepet. Antisipasi ini niku bojoki dosen. Bojoki dalam artian kula golek alasan. Napa nih alasan sing telat nah niku. Kula pokoke telat niku kula mboten kok niku golek alasan sih sing penting. Alasane nopo nih? Genten mawon alasan. Tapi untungnya dosene iku Pak Johan. Podo. Soalnya Pak Johan dewe ya seorang dalang yang mengajar. Tadi momen dibujuki didik kalau mahasiswa masih lumrah. Nggih. Mas Wisnu ini berapa bersaudara? Dari mana dulu ini, Mas? Dari bapak atau dari ibu? Kalau dari bapak? Dari bapak sendiri itu saya 10 bersaudara. 10 bersaudara? 10. Semua itu istri, Mas. Jadi semua itu perempuan. Saya aja yang laki-laki. Berarti anaknya Pak Broto ini 9 perempuan, yang laki-laki cuma sampean? Nggih, dari 4 istri. Dari 4 istri? Dari 4 istri. Wah. Dan ini sing angel ditiru. 4 istri. Cuman nggih sombot. Artinya sombot itu napa nggih? Sembodo. Sembodo karena nopo Pak Broto itu dulu dalang yang sangat laris. Terus ternyata saya tahu rahasia nih Bapak sampean. Wah,
Kula malah mboten Nggih. ngertos. Rahasiane bapak sampean dan ini yang bilang juga pengrawitnya, Oh. apa, yoga Nggih. sepuh. Di daerah Lamongan pasti ada kalau sedekah bumi, ruah desa bahkan napa nggih, bahkan wong duwe kajat sing penting awane gak ana acara kan pasti wayangan awan. Wayangan. Nah, Nah, itu. saya dapat bocoran dulu itu nek wayangan awan mesti Pak Broto dhewe. Nggih, Dadi gak tau digentekno. leres. Padahal waktu itu Pak Broto punya cantrik loh. Iya. Punya cantrik dan Iya. punya teman-teman dalang di sekitar. Nggih. Dalang awan bengi ku wabot lho. Aku dhewe tahu ngalami 2 kali 3 kali wayangan awan bengi dituntut memang. Wayangan daerah Lamongan. Awane kula matur ten sing nanggap. Nggih. Pak, awane niki mawon nggih. Adik kula utawa oh gak iso Mas. Awan bengi kudu pancet Pak Broto biyen ngono. Wah. Jenengan iki Mas. Niku Banyu Awet. Banyu Awet niku tumut pundi niku. Tumut Mantuk napa pundi niku. Banyu Awet terus mantun ngoten. Ten daerah Mbang Bau. Mbang Bau enten. Mbang Bau niku fanatik ya. Fanatik nggih. Terus pokoknya daerah Sarirejo. Desane napa kok? Sarirejo. Tekung. Nah, Tekung, daerah Tekung. Tekung perbatasan Sarirejo. Nggih. Kan Tekung dibagi jadi 2 sekarang, 2 kecamatan. Niku gak iso Mas, awan bengi ku kudu pancet dalange. Pak Broto biyen ngono. Duh aku iki. Dan ternyata bareng tak takokno nang panjak-panjake. Pak, opo sih Pak Broto biyen kok wayangan awan diwayangi dhewe. Ngene iki paling ditanggap nang daerah Pak Broto kudu didalangi dhewe. Gampang kan gak ro alasane ta. Alasannya apa? Alasannya Pak Broto itu bojone papa. Kebutuhan. Jadi Pak Broto itu punya 4 istri. 4 istri. Poligami 4 ya. Nggih. Sah semua itu, Mas. Lah nggih. Hebat. Dan Mas Wisnu yang istri yang terakhir. Dan saya juga pernah dengar katanya Pak Broto ini nun sewu. Poligami sampai 4 ini sebenarnya karena tujuannya satu, kepengin duwe anak lanang. Nah, niku duka dos pundi ya Mas nggih. Nek niku ciriosipun pancen ngoten. Nek kula kan namung pirang. Kula nggih pirang niku. Kula diceritani niku, tapi semenjak sudah napa nikah kali ibu kula, niku kan ibu kula nggih takut niku nggih. Ada ketakutan tersendiri. Engko ya nek anakku lanang ya, nek anakku wedok kan aku ditinggal maneh. Punya ketakutan seperti itu. Kemudian makanya dari itu ibu saya dengan bapak niku menikah 7 tahun baru punya saya. Nek dari ibu sendiri punya saudara nggih? Punya saudara satu dari bapak yang sebelumnya. Laki-laki. Laki-laki nggih. Tapi dari bapak yang sebelumnya. Nggih. Terus kalau dengan Pak Broto baru dengan. Nggih. Nah niku makanya napa usia saya kan jane usia putune Pak Broto. Nggih. Pak Broto niku ninggal sekitar hampir 80 usiane. Mboten, Mas. 65 ninggalin kok. Nggih. Nek sakniki mungkin 70-an. Nggih, nang jenengan tasik kelas 6 berarti pantaran putune. Nah, ada yang unik nih. Anaknya Pak Broto yang nomor 1 itu umurnya tidak selisih jauh dengan ibu saya. Mungkin 1-2 tahun. Jadi karena anak sing barep iki karo ibu sampean nek padha bener karo putune. Jadi usia putu. Wah. Perlu digoleki rahasiane iki. Memang dalang dulu itu kan apa gitu? Dalang laku. Dalang kabeh itu punya Yoni, punya Kemanden dan sebagainya. Akhirnya ketika punya satu tujuan, dia itu tidak akan berhenti untuk mencari sebelum tujuan itu tercapai. Dan mungkin loh guys, saya sendiri nggak tahu. Mungkin aja Pak Broto itu biyen kepengin duwe anak lanang supaya ono sing nerusno pedalangan. Nggih. Nah, uniknya di sini, Mas. Ketika itu kan sudah suruh hara rumah tangga lah. Katanya ibu saya itu, ya wis apa Mas awakmu gak duwe anak lanang, gak ngara tak tinggal. Akhirnya seperti itu. Dan akhirnya ibu saya itu nggak sadar, Mas. Setelah diomongin seperti itu, nggak sadar. Saya umur 5 bulan itu baru diketahui, Mas. Nek duwe anak. Soalnya kan sebelumnya punya anak nggak jadi terus kan. Karena kekhawatiran ibu saya yang mempengaruhi kondisi janin kan nggak sehat. Jadi keguguran aja terus. Nah, itu usia 5 bulan itu
lagi konangan nek enggak ada Nggih, nggih, nggih. putra niku di USG niku sampai mboten ngertos. Lah kok dilalah akhire Pak Broto niku napa? Ujar. Nggih. Bah metu wedok, bah metu lanang. Tapi nek lanang sak njalukmu tak turuti. Ngoten. Nggih. Jadi napa nggih dibilang kula anak mau wanjang ya. Biasa arek ngono iku arek wablek biasane ngene. Nek suarane wong tuane Nek ndablek niku perlu direview teng panjak-panjak kula. Saya letaken. Hebat. Jadi seperti itu loh. Cerita dalang-dalang dulu di wilayah Jawa Timuran sangat luar biasa dan punya apa ya? Punya karisma atau punya kemanden sendiri-sendiri seperti yang diceritakan Mas Wisnu tadi tentang sejarah almarhum Pak Broto yang mana dalang gaya Lamongan yang sekarang diteruskan meskipun ada banyak pembaruan dan itu harus oleh Mas Wisnu. Mas Wisnu untuk setelah ini kan semester berapa? Semester 8. Semester 8. Oh, menuju skripsi. Kalau setelah ini Nggih. Mas Wisnu punya keinginan seperti apa? Apa pengen jadi ASN, apa pengen fokus dalam, apa pengen karo-karone kayak Pak Johan niku wau dan kira-kira apa cita-citane Mas Wisnu? Jane nek ngomong cita-cita niku nggih unik jane Mas. Kula niku jane mboten kepikiran napa untuk mendalami sebuah napa peran guru. Nah, ini Unesa ini kan output saya guru, Mas. Nggih. Untuk napa menjadi seorang guru niku sampai saat niki pun nggih tasik miar-miur niku nggih tasik dereng ngajek. Nggih, kula konsep kula namung ngalir mawon, Mas. Ngalir. Sing penting kula napa pados ngelmu, sing penting kula ngudi niki duka benjing dados napa mawon bebas. Tapi yang terpenting, Mas, kula mboten ninggalaken pedalangan kula. Awit kula sadar wiwit cilik ngantos dumugi sakmenten nggih kula sing ngingoni nggih wayang. Kula sing ngingoni nggih kesenian. Kula berada di keluarga kesenian. Sampai sekarang saya kuliah niku nggih bayar nggih saka duwite mayang. Nggih. Napa nggih? Di wilayah Lamongan sendiri, kita kan tahu lingkup pedalangan Jawa Timur ini kan sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Beberapa utamanya gerbang Kertasusila. Di wilayah Gresik, Jombang, terus Lamongan, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, termasuk Pasuruan, sebagainya. Di sini itu ada apa ya? Ada tradisi atau keyakinan di masyarakat menanggap wayang itu pada apa ya? Bulan-bulan tertentu. Misalnya berbeda dengan daerah yang Mataraman. Untuk wilayah Jawa Timuran ini biasanya wong duwe gawe niku sawal. Terus ngoten-ngoten mulut bakdo mulut, rejeb. Terus wong sedekah bumi. Sedekah bumi ini yang unik. Sedekah bumi ini nek daerah kidulan, aku nek ngomong kidulan Mojokerto Jalan Raya sampai Sidoarjo. Niku sedekah bumi itu pasti wulan ruah. Dipasno wulan ruah. Nek daerah lor niku biasanya wulan besar. Nek ngetan titik biasanya wulan suro. Nah, nek kados Lamongan sendiri, biasanya volume tanggapan paling banyak niku di bulan apa? Bulan-bulan nopo nggih? Kula tanggalan Jawa kan mboten patek paham. Nggih, sekitar bulan 10 munggahnya bulan apa Mas nek Jawa nih? Ya, mesti maju bulan Jawa. Lah niku. Biasanya niku wulan tuwa, Mas. Hitungan Jawa wulan tuwa. Nah, nek wulan tuwa mungkin ya sekitar wulan besar, wulan besar terus suro. Soalnya kalau dhewe nek mayang ten Lamongan biasanya sing kathah niku besar kali suro. Niku nggih. Lamongan cuman gini ku mau. Meskipun lingkup wilayah administrasinya itu Lamongan kan sangat luas sekali. Luas. Tapi kados-kados enten napa nggih? Enten sekat. Enten sekat antara wilayah Kembang Bau. Kalau ada yang paham wilayah Lamongan. Di Kembang Bau ngidul niku napa? Kehidupan masyarakat, sosial masyarakatnya, sosiologinya itu cedek karo Mojokerto. Tapi nek Kembang Bau ngalor sampai nyabrang rel sampai Bengawan Solo. Nah, niku kehidupan masyarakatnya itu beda. Nah, makanya nek
kembang baure ini biasanya masih bulan-bulan awalan nggih, isih ono Isih ilmu. ono nggih. Napa nggih, wis di anu mawon, dijalani dengan mengalir mawon Dijalani kaya nggih. arep pangandikane Mas Wisnu niku wau. Nggih, anu Mas, harapan ke depan pedalangan Jawa Timuran kira-kira apa yang bisa Mas Wisnu sampaikan untuk teman-teman? Nggih. Kemungkinan harapan saya banyak sekali ya Mas. Nggih. Harapan untuk Jawa Timuran sendiri saya juga masih banyak harus belajar juga. Jawa Timuran niki semakin ke depannya harapan kula niki kados sing nem-neman niki ampun ngantos jenengan pegel untuk mencari ngelmu. Maksudnya ampun ngantos pegel mencari sumber-sumber baru, mencari ilmu-ilmu baru, kados teng sowan-sowan teng para pepunden, sowan-sowan teng para kadang dalang, kados kula kali jenengan sharing-sharing ngeten Nggih, iki. nggih. Soalnya kenapa? Jika sampean-sampean niki belajar otodidak, belajar sendiri, itu nanti banyak hal yang tidak tahu, akhirnya tidak tahu cara penggunaannya, terus ngawene ngawur doan Mas. Nggih. Terus nek nggak tahu keilmuan kan, maksudnya ngelmu nek tanpa guru nih kan nggih kata-katanya Nggih. ya wis ngene iki kan ngoten. Nggih. Mungkin dalang mbah-mbah biyen damel ngeten iki alasane napa kan mboten semerap. Dan niku harapan kula nggih monggo nek pengen niku pengen belajar dalang sing tenanan nggih nyuwun pirsa dumateng para kadang dalang ingkang yuswanipun langkung sepuh napa ingkang Yang pengalamannya nggih lebih. pengalamannya lebih dulu mungkin bisa di niku. Terus Nggih. Cik supados tumoto monggo sareng-sareng memajukan wayang gaya Jawa Timuran ini untuk selangkah lebih maju. Ya, matur suwun Mas Wisnu. Itu tadi sahabat budaya dimanapun Anda berada, sedikit perbincangan saya dengan Ki Wisnu Jati Pamungkas, dalang muda yang sangat berprestasi. Beliau juga tidak turun dalang kondang semua, tidak turun dalak macanan kalau kita bisa mengatakan seperti itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari, yang kita dapatkan dari perjalanan Mas Wisnu tadi, dari perjalanan mbahnya, dari perjalanan Pak Broto sendiri, bapaknya Mas Wisnu ini tadi, banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup untuk sesi sekarang, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan narasumber atau dengan teman ngobrol yang berbeda-beda. Tetap kita jaga kesehatan, kita jaga kita jaga kehidupan kita bersama, kita majukan pedalangan tanpa meninggalkan wet pedalangan itu sendiri. Seperti yang diucapkan Mas Wisnu, untuk generasi muda jangan patah semangat untuk terus belajar. Sekian yang bisa kita bincangkan. Lain kesempatan kita ngobrol lagi Mas Wisnu. Sobat budaya dimanapun Anda berada, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Cedong. Salam Cedong.